mengurus tanaman itu harus seperti kita merawat anak kita sendiri, teman-teman. Karena tanaman juga butuh perawatan, butuh pupuk, butuh siraman, pokoknya butuh perhatian ya teman-teman. Bukan cuma pasangan kita yang butuh perhatian, tanaman juga sama. Dan buat para senior, mohon maaf bila saya menyampaikan cara mengurus vanili kurang tepat atau tidak pas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Anak Desa 91. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kebetulan saya sekarang lagi berada di kebun teman-teman, yaitu di kebun vanili milik salah satu warga. Seperti biasa, karena di channel Anak Desa 91 sesuai dengan nama channelnya, yaitu Anak Desa. Jadi saya meliput apa aja yang ada di pedesaan. Jadi ibaratnya konten saya itu campur sari lah, berpetualang. Kalau misalkan lagi musim bertani, ya saya coba mereview tentang pertanian. Dan kalau misalkan lagi tidak musim cocok tanam, ya saya kadang pergi ke hutan, kadang pergi ke wisata teman-teman. Tapi kali ini dikarenakan ada salah satu warga saya yang lagi tanam vanili, katanya hampir sudah 3 tahun, 2 tahun lebih lah, tapi belum juga berbuah. Jadi saya mau melihat bagaimana dia cara menanamnya dan bagaimana cara pengurusannya teman-teman. Seharusnya vanili itu kalau sudah berumur 2-3 tahun, biasanya vanili itu mulai berbunga dan berbuah teman-teman. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus. Nah, ini adalah kebun vanili milik warga di sini teman-teman. Dan di bawahnya, di dekat kebun vanili ini adalah persawahan teman-teman. Tuh, persawahannya luas banget. Kalau kita lihat sepintas, ini kebun vanilinya tidak luas teman-teman, karena dia mengatakan kebun vanili ini adalah percobaan. Dan ternyata setelah saya lihat, ini vanilinya tidak terurus teman-teman. Soalnya kalau melihat pertumbuhannya ini bagus banget. Tuh, sulurnya juga sudah panjang-panjang. Ini perkiraan saya sudah ada yang mencapai 3 meter, 4 meter teman-teman. Dan saya lihat yang salahnya itu tuh seperti ini. Jadi seharusnya si sulur yang ke bawah ini seperti di video saya sebelumnya, ini dipotong teman-teman. Dan kemungkinan besar si vanili ini tidak berbuah, ya ini nih. Karena ini kurang perawatan dan dibiarkan menggulung seperti ini. Tuh. Jadi beginilah. Menurut ilmu yang saya pelajari dari beberapa petani vanili ya teman-teman. Vanili itu seharusnya jangan dibiarkan menggulung seperti ini, karena dampaknya ya tidak akan berbuah teman-teman sampai kapanpun. Walaupun misalkan nantinya berbuah, nantinya tidak akan maksimal. Nah seperti ini nih. Jadi istilah kalau bahasa di sini, bahasa Sunda itu merambat kemana-mana. Jadi tidak disebutnya tidak tentu arahnya si arah vanili itu. Nah seperti ini. Yang seharusnya si sulur vanili ini, nah misalkan seperti ini, dirundaikan ke bawah seperti ini. Nah seharusnya ke sini, dan ke sini seharusnya jangan sampai balik lagi ke sini seperti ini teman-teman. Kalau misalkan sulurnya balik lagi ke sini, nantinya akan merambat lagi ke atas dan menggulung lagi seperti yang lain tuh. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya teman-teman. Kalau menurut saya sih, ini kalau melihat perkembangannya, coba saya lihat ke sini.
Tuh. Ini sebenarnya sudah bagus sih perkembangannya, walaupun cara penanamannya ini sederhana menurut saya. Sederhana banget teman-teman. Soalnya ini tajurnya juga menggunakan tajur alam, yaitu pohon, kalau di sini disebutnya ki hujan lah. Tuh. Cuman sayangnya ini tidak dirawat, dan si sulur-sulurnya ini tidak dipotong. Nah, seharusnya setelah merundai seperti ini kan harusnya ke sini dipotong. Nanti dari buku-buku ini akan keluar bunga biasanya teman-teman. Dikarenakan ini tidak dipotong ya, jadi si sulur ini terus-terusan muda, jadi sampai kapanpun gak akan tua. Maksud gak akan tua karena ini tidak dipotong, nantinya akan terus merambat dan terus-terusan muda teman-teman. Mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang pemula sama seperti saya menanam vanili pemula. Dan untuk senior-senior mungkin sudah tahu. Jadi untuk pemula ini bisa jadi pembelajaran agar benar-benar mengurus vanili. Karena kalau mengingat seperti sekarang vanili itu harganya lumayan teman-teman. Nah, ini sampai kan ada yang balik lagi ke sini teman-teman. Kalau sudah balik lagi ke sini, ya nantinya akan tumbuh lagi ke atas dan tidak akan pernah berbunga teman-teman. Tuh, ini sangat disayangkan banget. Kalau misalkan ini punya saya, pasti ini tidak akan diambil semua atau dibiarkan semua. Kalau misalkan punya saya ini dipotong separuh teman-teman buat dijadikan bibit. Tuh, ini bagus banget pertumbuhannya. Kalau kita bandingkan hampir sama dengan jari telunjuk saya. Kalau misalkan sulur vanili pohonnya seperti ini atau sulurnya seperti ini bagus teman-teman. Pertumbuhannya bagus. Dan ini sebenarnya pupuknya pupuk alam menggunakan jerami padi, ini bagus. Cuman itu tadi karena perawatannya mungkin kurang maksimal jadi seperti ini nih. Kemungkinan juga sih ini beberapa tahun bisa berbunga, cuman tidak akan maksimal teman-teman. Tuh. Sayang banget ini sulur vanili sebagus ini tidak terawat, ya akhirnya seperti ini teman-teman. Padahal ini sudah memakan waktu hampir sekitar 2 tahun lebih menuju 3 tahun. Apalagi sekarang mau menuju musim kemarau. Seharusnya ini mulai penyetekan teman-teman untuk cadangan berbunga di musim kemarau. Sayang banget. Nah teman-teman, jadi beginilah kalau misalkan sulur vanili tidak terawat. Karena tanaman itu menurut saya, mengurus tanaman itu harus seperti kita merawat anak kita sendiri teman-teman. Karena tanaman juga butuh perawatan, butuh pupuk, butuh siraman, pokoknya butuh perhatian ya teman-teman. Bukan cuma pasangan kita yang butuh perhatian, tanaman juga sama. Nah nantinya akan seperti ini nih kalau misalkan ini tidak dirawat teman-teman. Seperti ini. Ini kan seharusnya si akar seperti ini dipotong menggunakan gunting atau pisau teman-teman. Tuh. Dan ini harus dipotong. Dikarenakan mungkin ini si pemilik kebunnya jarang di rumah. Intinya dia selalu bekerja di luar kota. Jadi menanam cuman sekedar menanam aja. Karena dia juga mengatakan ini percobaan. Tapi sih suatu saat mungkin akan berbunga, cuman tidak akan maksimal seperti yang dirawat teman-teman.
Mungkin teman-teman saya yang ada di channel-channel YouTube besar mungkin sudah pada tahu bagaimana cara merawat ini. Dan mohon maaf buat para senior, bukannya saya sok tahu lah. Dan saya juga masih pemula, masih belajar. Saya juga namanya anak pedesaan, masih belajar tentang ilmu pertanian teman-teman. Bisa tahu saya ya beginilah cara mengurus vanili itu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Dikarenakan ya harganya juga lumayan, dan cara mengurusnya atau cara pemeliharaannya pun ya memang agak sedikit sulit kalau kita tidak tahu ilmunya teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya ini sayang banget teman-teman, dibiarkan mengguyun seperti ini. Tuh. Namun ini untuk kalau misalkan untuk pembibitan ini bagus banget teman-teman. Tuh, karena ini sulurnya sudah maksimal menurut saya. Kalau lebih di ukuran jari berarti si sulur vanili itu hebat. Dan kalau di kampung saya, ya khususnya di daerah saya, karena di sini cuacanya tidak menentu teman-teman, kadang panas, kadang dingin. Jadi istilahnya tidak seperti di daerah lain. Untuk pemupukannya juga sangat sederhana. Biasanya di sini saya cuma sekedar menggunakan pupuk kandang. Kalau mau dibantu dengan NPK Mutiara, bisa juga menggunakan NPK biru teman-teman. Di sini kalau misalkan mau menggunakan pupuk kimia, tapi di sini kebanyakannya tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman, yaitu menggunakan pupuk kandang atau kue kambing. Bisa juga menggunakan seperti ini nih, jerami bekas panen padi. Ini bagus sekali teman-teman untuk vanili. Tuh, ini juga kalau saya lihat ini tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman, tapi pertumbuhannya masya Allah bagus banget. Cuman ini yang kurangnya adalah di perawatan teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua, khusus bagi pemula. Dan buat para senior, mohon maaf bila saya menyampaikan cara mengurus vanili kurang tepat atau tidak pas lah dengan apa yang diajarkan oleh para senior, karena saya juga masih belajar. Dan bila teman-teman penasaran atau ingin membimbing saya cara mengurus vanili khusus sebagai senior-senior, silahkan berkomentar, bisa berkomentar, tapi berkomentarlah dengan baik, karena saya juga kembali lagi tadi katakan saya itu masih belajar teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Salam anak pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.